Halo guys, balik lagi nih di channelnya Autosave Cibinong. Nah, kali ini kita kedatangan mobil Kijang Innova tipe G tahun 2023. Apa aja yang akan kita modifikasi? Silahkan tonton video ini sampai akhir ya guys. Untuk langkah pertama, kita akan pasangkan full peredam di seluruh bagian mobil menggunakan peredam VTEC. Seperti biasa nih, kita bongkar dulu di setiap bagian-bagian yang akan kita pasangkan peredam tersebut. Seperti kita bongkar plafon, lantai, pintu, kap mesin, spakbor belakang, dan bagian lainnya. Nah, ini adalah suara bagian pintu yang belum terpasang oleh peredam. Nanti kita akan bandingkan ketika sesudah dipasangkan oleh peredamnya. Sesudah semua bagian terbongkar, kita lanjut untuk mengukur dan memola peredam tersebut agar sesuai dengan bentukan mobil Innova tersebut. Dan kita akan lanjut untuk melapisi peredam yang sudah kita ukur dengan sunroof dan juga lem. Untuk di bagian pintu, lantai, plafon, sampai spakbor belakang, itu kita lapisi sunroof dan juga lem ya guys. Jadi sunroof dan juga lem kita jadikan satu. Fungsi dari sunroof dan lem itu agar setiap peredam yang sudah kita ukur dan kita tempelkan itu kuat dan bertahan lama. Selain itu, sunroof pun sudah mengandung kedap suara dan panas. Setelah sudah kita lapisi di bagian tertentu, sekarang saatnya untuk kita pasangkan peredam yang sudah kita ukur sesuai bentukan mobil. Kita mulai pasang peredam di bagian lantai, dan ya, ini hasilnya setelah kita pasangkan peredam di bagian lantai. Untuk manfaat dari pemasangan peredam lantai, antara lain 1. Mengemudi lebih nyaman, karena suara di dalam mobil lebih senyap. Suara bising dari mesin mobil atau kendaraan lain di luar mobil bisa diminimalkan, sehingga konsentrasi mengemudi lebih terjaga. 2. Lantai pijakan, mobil terasa lebih sejuk kalau memakai peredam berbahan karet. 3. Suara di dalam mobil bisa terdengar lebih jelas. Hal ini menguntungkan saat mengobrol atau menerima telepon di dalam mobil. Oke, sekarang kita lanjut di bagian plafon. Nah, dan ini dia hasilnya setelah selesai pemasangan peredam di bagian plafon. Kenapa sih harus pasang peredam di bagian plafon? Karena memang di bagian plafon ini begitu sangat berguna untuk kenyamanan kita. Selain meredam suara berisik seperti air hujan, dengan memasang peredam suara di plafon mobil kamu juga bisa berfungsi untuk menahan dan meredam sinar matahari yang terpapar di plafon mobil kamu. Dengan begitu, suhu di kabin mobil bisa lebih terjaga. Setelah sudah dilapisi sunroof dan juga lem, kita lanjut buat pasangkan peredam di bagian paling dasar dari pintu. Dan kita akan pasangkan peredam gulungan juga, agar hasilnya lebih maksimal. Jadi, untuk di bagian pintu ini, kita kasih 3 lapisan bagian dari peredam, yaitu peredam untuk lapisan paling dasar, peredam gulungan, dan juga peredam penutup paling akhir dari pintu. Untuk manfaat dari pemasangan peredam di pintu, yaitu antara lain 1. Membantu mengurangi kebisingan yang berasal dari luar kendaraan, karena kebisingan dari luar mobil bisa sangat mengganggu dan mengurangi kenyamanan saat kita berkendara. Kedua, menjaga suhu dalam mobil, terutama saat kondisi cuaca ekstrim ketika cuaca panas atau dingin. Suhu dalam mobil bisa sangat tidak nyaman dan mengganggu. Dengan menggunakan peredam pintu, Anda dapat menjaga suhu dalam mobil agar tetap stabil dan nyaman. Ketiga, mengurangi getaran yang berasal dari luar kendaraan, sehingga Anda dapat merasa lebih stabil dan aman saat berkendara. Keempat, meningkatkan privasi dan juga meningkatkan kualitas audio. Ya, dan ini dia perbandingan di bagian pintu yang sudah dipasangkan peredam. Jadi di bagian pintu lebih kedap dari sebelumnya. Kita lanjut di bagian spakbor paling belakang. Untuk di bagian spakbor belakang, cara pemasangannya hampir sama sebetulnya dengan di bagian pintu. Mulai dilapisi dengan sunroof dan juga lem. Lalu setelah itu, kita pasangkan peredam di bagian paling dasar. Dan terakhir kita pasangkan peredam gulungan. Lanjut di bagian spakbor bagian depan. Untuk pemasangan spakbor di bagian depan, kita menggunakan peredam gulungan yang akan kita masukkan ke bagian spakbor bagian depan yang dekat dengan ban mobil. Apa sih keuntungan dari pemasangan peredam di bagian spakbor? Peredam yang diaplikasikan di spakbor bagian depan dan belakang itu untuk meredam suara gesekan dari ban mobil dengan aspal dan meredam panas. Untuk di bagian dashboard, kita pasangkan peredam gulungan. Tujuan dan fungsi dari pemasangan peredam di dashboard antara lain untuk meredam suara yang berasal dari mesin bagian depan dan kabin. Dan ya, setelah mobil dipasangkan peredam di bagian dashboard, mobil pun lebih terasa nyaman. Untuk di bagian wrap AC, kita pasangkan juga ya guys. Selang AC juga bisa diaplikasikan. Wrap wall AC bermanfaat untuk mempercepat udara dingin melalui selang. Dan ini dia hasil dari pemasangan peredam di kap mesin. Jadi untuk peredam di kap mesin ini sudah ada ukurannya sesuai mobil yang akan dipasangkan ya guys. Jika peredam diaplikasikan di kap mesin, dapat menahan panas dan mesin sehingga dapat melindungi cat dari kap mesin dan mengurangi kebisingan mesin yang masuk ke kabin. Lanjut pemasangan peredam di bagian bagasi belakang. Nah, untuk pemasangan peredam di bagasi belakang itu kita menggunakan peredam gulungan dan peredam lembaran. Fungsi dari pemasangan peredam di bagasi belakang itu hampir sama dengan pemasangan peredam di bagian pintu, yaitu 1. Membantu mengurangi kebisingan yang berasal dari luar kendaraan. 2. Audio mobil terdengar lebih maksimal dan berkualitas. Setelah semua
semua pemasangan peredam selesai, sekarang kita lanjut di bagian jok. Nah, dan di sini kita akan mengubah jok original tersebut dengan jok elektrik BMW seri 5. Untuk joknya pun kita ganti cover, yaitu cover jok paten dengan menggunakan bahan Vision Lavante Nappa atau yang biasa disebut juga dengan bahan microfiber. Untuk material ini merupakan bahan sintetis yang memiliki kemiripan struktur dengan kulit asli. Meski memiliki kemiripan, microfiber memiliki kekuatan lebih baik dari kulit dan tidak berbau. Menariknya, pelapis jenis ini tak membutuhkan perawatan khusus seperti kulit. Struktur lembut microfiber mengizinkan penggunanya untuk membersihkan kotoran. Selain itu, formula microfiber mampu melindungi warna dari resiko pudar. Kelebihan lainnya, microfiber ini memiliki pori sehingga tidak panas jika diduduki, apalagi berlama-lama. Selain itu, memasang cover jok mobil pun mempunyai manfaat dan keuntungan. Misalnya bagi Anda yang memiliki segudang aktivitas dan sering mengeluarkan keringat, penggunaan cover jok sangatlah penting. Ini dapat mencegah keringat Anda menyerap langsung ke jok mobil. Sedangkan jika jok mobil memiliki lapisan pelindungan berbahan kulit, misalnya, bekas keringat Anda yang menempel bisa langsung dibersihkan dengan cara mengelapnya. Tak cuma itu, cover jok juga membuat Anda tak perlu khawatir berlebihan saat ada sisa makan tertinggal. Membersihkannya pun mudah, bisa dengan cara dilap atau jika ingin lebih bersih, Anda dapat menggunakan penyedot debu. Dan ya, sekarang gue bakal kasih lihat cara bekerja dari jok elektrik tersebut. Di sini ada fitur elektrik maju mundur. Fitur ini sangat mempermudah bagi pengendara untuk menyesuaikan kenyamanan saat berkemudi atau penumpang yang ingin beristirahat dengan nyaman. Lanjut di bagian fitur rebah turun dan rebah naik. Fitur ini akan membuat Anda merasakan kenyamanan saat Anda berkendara jauh maupun dekat, karena kita bisa mengaturnya hanya memencet tombol yang ada di samping jok. Dan di bagian terakhir yaitu headrest. Untuk di bagian headrest ini berfungsi sebagai penopang leher pada saat mengemudi. Bukan hanya itu, ternyata headrest juga berfungsi sebagai salah satu komponen keselamatan dalam berkendara. Kebanyakan orang menganggap headrestnya hanya sebuah tambahan untuk kenyamanan, padahal fungsinya sangat berguna dalam melindungi saat terjadi benturan. Sekarang kita lanjut di bagian jok tengahnya. Untuk di bagian jok tengah ini kita ganti juga ya guys. Dari jok sebelumnya sekarang kita ganti dengan jok Fortuner VRZ. Kenapa kita ganti juga di bagian jok tengahnya? Karena memang permintaan dari customer ingin diganti jok bagian tengahnya dengan jok Fortuner. Seperti yang kita tahu, jok tengah Innova tipe G ini belum ada armrestnya ya guys. Jadi pemilik mobil ingin di bagian jok tengahnya mempunyai armrest, dan di jok Fortuner inilah yang mempunyai armrest di bagian tengahnya. Jadi fungsi dari armrest ini adalah untuk sandaran tengah dan juga bisa untuk menyimpan botol air minum di bagian tengah armrest dengan cara memencetnya sampai tempat untuk penyimpanan airnya keluar. Untuk di bagian bahan door trimnya juga kita ubah ya guys dengan warna yang sama dengan joknya. Tujuannya sih agar serasi dengan jok yang sudah kita cover. Setelah di bagian jok selesai, tampilan interior mobil pun sudah sangat berbeda ya guys. Tampilan sekarang sudah sangat keren dan begitu elegan dari tampilan sebelumnya. Jadi gimana nih menurut kalian? Apakah kalian juga tertarik dengan tampilan mobil yang sekeren ini? Ya, tentunya kalian bisa hubungi nomor kami yang ada di bawah ini, atau kalian bisa datang langsung ke workshop kita di Jalan Raya Bogor kilometer 43 nomor 58. Buat kalian jangan lupa ya like, comment, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari kita. Dan pemasangan terakhir dari mobil Innova ini adalah pemasangan setir paten dengan menggunakan bahan yang sama, yaitu bahan microfiber. Selain terlihat mewah, setir paten ini juga sangat berguna untuk kenyamanan Anda saat berkemudi, karena saat kita pegang di bagian setirnya itu terasa lebih nyaman dan tidak licin.